menunggu 2 tahun lagi, Tuhan mencari orang bersungguh-sungguh hati dalam dia. Tuhan tahu apa jeritan hati saudara. Tuhan tahu bahwa saudara berkata seperti Esther berkata. Saudara pun tidak kebetulan di mana Tuhan meletakkan saudara masing-masing. Suatu hari mungkin saudara menghadapi situasi di mana saudara perlu membuat pilihan. Maka saudara diam saja mencari aman, atau saudara berani bertindak mengambil resiko demi menyelesaikan panggilan Tuhan. Mari pilih selesaikan panggilan Tuhan berapapun harganya. Kenapa? Karena kita mengerti Tuhan ada di atas segalanya. Kita tidak perlu takut kepada manusia, kita hanya perlu takut kepada Tuhan. Satu perkara kita harus sadar, jangan tidak sadar, bahwasanya hidup kita di dunia ini, kita selalu berada di dalam perang rohani. Ada pihak kegelapan, ada pihak Tuhan. Mari kita ikut berperang di pihak Tuhan. Maka kemenangan kita dijamin Tuhan. Tapi kalau kita diam saja, seperti kata Mordekai, dengan sendirinya kita bersetuju dengan pihak kegelapan. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita membiarkan pihak kegelapan yang menang. Jangan kita diam saja, saudara. Saya percaya tidak ada kita yang mau menjadi hamba Tuhan yang berpuas dengan melayani kita sekarang. Mungkin karena sikap kita sudah diberkati. Dan tidak ada kita cuma Tuhan, anak-anak Tuhan yang berpuas hanya dengan beribadah sekali seminggu dan kemudian menerima semua kelimpahan berkat. Tidak, saudaraku. Kita mau ikut serta di dalam peperangan rohani, berperang di pihak Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa memberikan Yesus. Haleluya. Dan mau harta yang kekal, saudara. Deklarasi perang tidak bisa dianggap enteng. Kalau ada satu negara menyatakan deklarasi perang, jangankan perang betulan, saudara, perang dagang pun tidak bisa dianggap enteng. Apalagi kalau perang betulan itu sangat serius, saudara. Di negara ya, kalau Tuhan sudah mendeklarasikan perang, itu lebih serius lagi. Sebabnya kita pun harus serius berperang di pihak Tuhan. Bukan menonton, bukan berdiri diam. Tidak, saudara. Hakim-hakim 4 ayat 2-3 saya bacakan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi orang Israel ditindas oleh Yabin dan Sisera selama 20 tahun. Lalu orang Israel ini berseru kepada Tuhan. Lalu apakah respon Tuhan? Bisa dikatakan Tuhan mendeklarasikan perang terhadap Yabin dan Sisera. Kita membacanya dalam Hakim-Hakim pasal selanjutnya, dalam nyanyian Deborah, Hakim-Hakim 5 ayat 4. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Saudara, bumi bergoncang artinya gempa bumi, saudara. Kalau gempa bumi, apalagi kalau sampai 9, 10 skala Richter, itu kaki saudara tidak mungkin stabil. Lalu dikatakan tirislah langit, awan tiris airnya. Kalau Tuhan berperang, awan berperang, langit pun berperang. Ya, sehingga musuh mereka susah bergerak. Lalu ada kabut yang membuat musuh susah melihat. Ada hujan sehingga kereta musuh terjebak dalam lumpur. Tanahnya becek oleh air hujan. Ayat 5 saya bacakan ayat 5. Gunung-gunung yang di Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Gunung-gunung bergoyang, terjemahan aslinya melted, ya, meleleh. Gunung-gunung meleleh. Jadi kalau dulu orang-orang kalau namanya mau bersembunyi ke gunung susah ditemukan. Tapi Tuhan bilang gunung pun meleleh, sehingga musuh-musuh Israel tidak akan berhasil jika mau sembunyi di gunung. Memang tidak ada yang bisa bersembunyi dari Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 5 ayat 20 dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Kalau dulu orang-orang mencari arah, saudara, nggak ada kompas. Mereka melihat petunjuk
Tuhan. Tidak ada orang yang cukup misi pada bangsa Israel mau berperang. Mereka menawarkan diri dengan sukarela. Biarlah kita juga di sini demikian. Jangan sampai ada orang cuma pujuk kita, ayo menginjil, ayo mengunjungi, bahkan menulis. Saudara yang menawarkan diri saudara kepada kebenaran kita mengubahkan saudara. Kasih Kristus menggerakkan saudara. Kuasa Tuhan memberkati saudara yang suka rela berperang di pihak Tuhan, berperang untuk menyelamatkan jiwa, berperang untuk memuridkan jiwa, berperang melawan daging, melawan ikatan, depresi, ketakutan. Saudara menang melawan berperang bersama penjaga setan. Jangan kita diam saja menikmati berkat dan menonton. Kali demikian, kalau kita hanya diam dan menonton tidak bergerak, ujung-ujungnya disibukkan dengan semua hal yang duniawi. Saudara tidak mau, tapi itulah kenyataannya. Jangan kita diam, saudara, betul-betul berperang, saudara. Mari kita bertindak. Kita berani menyuarakan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh firman, apa yang digerakkan oleh dalam hati kita, kita lakukan. Kita tidak menunda-nundanya. Saudara, tahu nggak, saudara, dalam peperangan melawan Yabin dan Sisera ini, ada satu suku. Mereka tidak mau berperang, mereka diam saja. Namanya Meros. Apa kata Tuhan mengenai Meros? Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak dapat membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kenapa Meros harus dikutuk? Bukankah Meros sudah berbuat dosa yang parah? Tapi Meros diam saja. Meros pasif. Meros tidak berbuat apa-apa, mereka menonton saja. Kita tidak mau demikian. Kita sadar selalu ada perang rohani. Ini bukan waktunya untuk diam dan menonton. Saudara lihat kemajuan zaman, bagaimana perkembangan sosmed, segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. Saudara bisa tahu ada di genggaman tangan saudara